teman-teman, selamat datang di podcast kami. Nah, senang sekali bisa kembali menemani kalian dalam diskusi yang santai namun tetap menambah wawasan. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas topik yang cukup menarik dan juga sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yaitu sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan teman-teman yang sempat hadir pada podcast kali ini. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun. Halo, saya Sri Devi. Halo semuanya, saya Adiba. Nah, saya Endar Dewi, salam kenal ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Nah, mungkin kami lagi berlama-lama, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Mungkin di sini masih banyak yang sering mendengar istilah sistem informasi, tetapi belum terlalu paham apa itu artinya. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apa sih itu sistem informasi? Ya. Jelaskan secara sederhana, sistem informasi itu adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, membuat, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna. Nah, informasi tersebut tentunya dapat digunakan untuk membantu seseorang atau maupun organisasi dalam mengambil keputusan. Berarti ya sistem informasi ini bukan kayak hanya komputer, tapi bisa juga aplikasi begitu. Betul sekali. Nah, sistem informasi tidak hanya terdiri dari teknologi, tetapi juga mencakup manusia, data, dan prosedur yang saling bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang akurat. Oke, menarik sekali ya. Nah, kemudian menurut Devi, kenapa kemudian sistem informasi ini sangat penting dalam pengambilan keputusan? Nah, kenapa menarik untukku? Karena keputusan yang baik membutuhkan informasi yang baik juga. Dengan adanya sistem informasi, data dapat diolah menjadi informasi lebih jelas sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pemikiran, tapi berdasarkan fakta dan data yang tersedia. Mungkin ada yang bisa kasih contoh sederhananya gitu. Itu semisal ada pemilik toko yang mau mengetahui produk apa yang paling laris, dengan melihat data penjualannya yang tersedia di dalam sistem informasi. Dapat ini menentukan produk mana yang paling laris dan produk mana yang kurang diminati sama pelanggan. Oh, jadi berarti sistem informasi membantu mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Benar sekali. Baik. Sekarang Bapak lagi bertanya, bagaimana kemudian peran sistem informasi ini dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Bahas tentang itu perannya sangat besar. Karena dalam perusahaan terdapat data yang harus dikelola, ketersediaan barang dan data karyawan. Terus, sistem informasi membantu mengelola data-data tersebut menjadi laporan yang mudah dipahami sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dan lebih. Jadi kemungkinan perusahaan ini tidak perlu lagi memeriksa data satu persatu, tapi langsung manual saja. Begitu. Ya, betul sekali. Ini banyak perusahaan yang bahkan yang menampilkan informasi seperti detail, sehingga proses pengambilan keputusan itu menjadi lebih efisien. Oke, jadi seperti itu kan sekarang itu hampir semua orang menggunakan aplikasi digital setiap hari. Nah, menurut teman-teman itu apakah aplikasi ini yang sering kita gunakan juga termasuk contoh sistem informasi? Jelas nih, contohnya aplikasi kayak aplikasi Shopee atau aplikasi belanja online lainnya. Semua aplikasi itu diolah data menggunakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Berarti tanpa sadar sebenarnya kita ini menggunakan informasi hampir setiap hari. Kan di lingkungan kampus juga ada sistem informasi seperti sistem SKS, melihat jadwal kuliah ataupun melihat nilai. Nah, terus menurut saya juga itu menunjukkan bahwa sistem informasi tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar, tetapi juga digunakan dalam pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan berbagai bidang. Oke, sangat menarik. Nah, Anggun, menurutmu apa saja manfaat utama sistem informasi ini dalam pendukung pengambilan keputusan? Menurut saya itu ada beberapa manfaat utamanya. Yang pertama itu mempercepat akses terhadap informasi. Yang kedua itu membantu meningkatkan akurasi data. Yang ketiga itu membantu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.
Kalau begitu yang menjelaskan, apakah ada tantangan dalam penggunaan sistem informasi? Namanya teknologi, pasti sering saja ada kesalahan yang bisa terjadi. Salah satunya itu adalah kualitas di mana yang digunakan. Jika data yang dimaksudkan tidak akurat, maka informasi yang dihasilkan juga bisa kurang tepat. Selain itu, penggunaan juga perlu memahami atau sistem agar manfaatnya dapat terus. Berarti secanggih apapun sistemnya itu tetap perlu didukung oleh data yang baik dan sumber daya manusia yang mampu mengolah. Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin meminta pendapat dari masing-masing narasumber. Apa yang kemudian menjadi mengapa sistem informasi ini semakin penting di era digital saat ini? Itu karena hampir semua aktivitas saat ini menghasilkan data yang perlu dikelola dengan baik. Karena keputusan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan di era digital. Menurut saya, karena sistem informasi ini membantu organisasi memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau saya, karena sistem informasi ini sangat penting, sistem informasi membuat pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, dan terarah. Terima kasih kepada Indar, Devi, Ajiba, dan juga Anggun yang telah berbagi wawasan pada podcast kali ini. Oke, dan terima kasih juga kepada teman-teman sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Dan semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Saya Rijal bersama Devi, Indar, Ajiba, dan juga Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan terima kasih dan selamat beraktivitas. Bicara ke dia. Tidak bicara bertanya. Contohnya bilang kayak